Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzina la nabiyya ba'dah. Kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah ala nikmatillah. Patutlah kiranya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai detik ini kita masih diberikan kesehatan zahiran wa batinan, diberikan ketetapan iman dan Islam, dan kita masih diberikan kesempatan bertemu dengan Ramadan di tahun ini. Dan alhamdulillah ini sudah memasuki Ramadan yang terakhir, yakni 10 terakhir dari bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semua hari-hari yang telah kita lalui di bulan Ramadan menjadikan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan di sisanya mudah-mudahan kita memperoleh derajat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala hingga kita dapat bertemu dengan Lailatul Qadar yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala turun setiap bulan Ramadan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam hadis, baik itu di Imam Bukhari dan Muslim dan juga dalam riwayat-riwayat yang lain, menjelaskan tentang turunnya Lailatul Qadar itu adalah di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Mudah-mudahan masih ada waktu tersisa, kita gunakan semaksimal mungkin untuk memperolehnya. Salatullah wa salamuhu mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahibus syafaat yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita semua kelak mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin jamaah rahimakumullah. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana akhiru lailatin min Ramadan, bakatis samawati wal ard wal malaikah musibatan li ummati Muhammad." Jika datang malam terakhir di bulan Ramadan, bakatis samawati wal ard wal malaikah, langit-langit dan bumi serta malaikat menangis. Kenapa mereka menangis? Musibatan li ummati Muhammad, dikarenakan adanya musibah yang menimpa umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qila ya Rasulullah ayyu musibatin, sahabat yang mendengar merasa heran. Musibah apa kiranya yang menimpa mereka hingga langit, bumi beserta para malaikat menangis karenanya? Maka bertanya sama Rasulullah, ayyu musibatin ya Rasulullah, musibah apakah ya Rasul? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, dhihabu Ramadan, musibah itu adalah perginya Ramadan. Li'anna fihi, karena sesungguhnya di dalam bulan Ramadan itu al-hasanat mudha'afah, kebaikan-kebaikan dilipat gandakan pahalanya. Was-shadaqatu maqbulah, dan sedekah-sedekah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal hasanat mudha'afah juga, dan kebaikan-kebaikan pahalanya dilipat gandakan. Wal adab madfu'un, sementara adabnya Allah ditangguhkan atau dihentikan. Dihormati Ramadan, karena menghormati datangnya bulan Ramadan. Kaum muslimin jamaah rahimakumullah, para sahabat, para tabi'in, para salafus solih ketika menjelang akhir Ramadan, mereka bersedih. Bahkan mereka menangis. Kesedihan dan tangisan
para ulama, para salafus sholih, para sahabat terdahulu, itu setidaknya disebabkan dua hal. Yang pertama, kekhawatiran mereka dengan perginya Ramadan ini, dengan berlalunya Ramadan ini, maka berlalulah semua keutamaan-keutamaan yang ada di dalamnya. Keberkahan yang melimpah ruah, pintu-pintu surga yang terbuka saat Ramadan, pintu-pintu neraka tertutup. Kemudian segala amal kebaikan dilipat gandakan. Ibadah-ibadah sunnah di dalam bulan Ramadan diberikan pahala. Layaknya ibadah fardu di luar Ramadan. Semuanya berlalu bersama dengan berlalunya bulan Ramadan. Mereka bersedih. Kemudian kesedihan mereka ditambah lagi karena tidak ada jaminan. Akankah Ramadan berikutnya mereka masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala? Umurnya masih adakah? Atau justru saat ini adalah Ramadan terakhir? Itulah yang menjadi kekhawatiran, kesedihan mereka. Ini berbanding terbalik dengan kita sekarang ini. Di antara kita semua menunggu kapan Ramadan berhenti, kapan Ramadan berakhir. Mereka menginginkan segera Idul Fitri, itu wajar. Tetapi menurut kaidah diniyah, bahwa kesenangan yang berlebihan hingga melupakan esensi Ramadan itu menunjukkan kelemahan iman kita. Dan memang kalau dilihat dari gejala-gejala di akhir zaman ini, justru yang seharusnya dilakukan ditinggalkan, justru yang seharusnya ditinggalkan malah justru dilakukan. Kesenangan-kesenangan duniawi lebih mereka utamakan, kita utamakan. Para ulama salafus saleh terdahulu menangis bersedih karena keutamaan Ramadan akan berlalu dengan berlalunya Ramadan. Kita pun bisa menangis dan bersedih seandainya ada yang hilang atau pergi dari sekian hari tentang urusan dunia. Inilah yang membedakan kita dengan para salafus saleh. Maka dari itu kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari meski sudah di penghujungnya insyaallah 2-3 hari lagi kita akan Idul Fitri. Ramadan akan segera meninggalkan kita. Mari kita gunakan momentum terakhir ini untuk benar-benar bermunajat kepada Allah, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kekhawatiran para salafus salih, para sahabat, para tabi'un, para tabi'ut tabi'in, mereka khawatir seandainya Ramadan ini berlalu sementara mereka belum mendapatkan ampunan dari Allah. Kalau itu yang terjadi, maka mereka khawatir. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggolongkan orang-orang yang ketika diberikan kesempatan bertemu dengan Ramadan, akan tetapi dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah, maka mereka termasuk golongan orang-orang yang celaka. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, Syakiya abdun adraka Ramadan fangsalakha minhu falam yughfarlah. Celakalah seseorang yang bertemu dengan Ramadan hingga Ramadan berlalu walam yughfarlah, sementara dia belum mendapatkan ampunan. Mereka takut, menangis, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, Ramadan ini jadikan Ramadan yang paling berkualitas bagi hamba, ya Allah. Hingga semua aktivitas saya, qiyamul lail saya, puasa saya, mereka berdoa kepada Allah agar mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala hingga menjadi sababiyah mereka mendapatkan ampunan Allah, agar mereka tidak digolongkan orang-orang yang celaka. Kaum muslimin jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita sudah diajarkan oleh Rasulullah banyak berdoa. Di antara doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Perbanyak doa itu.
Kemudian Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Perbanyak doa itu. Kemudian jangan lupa selalu berdoa, taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana. Kalaupun tidak bisa berbahasa Arab, dengan bahasa Indonesia sesuai dengan keinginan kita masing-masing. Intinya kita mengharap kepada Allah agar segala amalia kita di bulan Ramadan ini menjadi tarbiyah, menjadi training bagi kita semua hingga kita memperoleh derajat muttaqin karena puasa kita, dan juga kita memperoleh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah rahimakumullah, sebagai penutup saya ingin mengetengahkan satu pendapat atau qaul yang disampaikan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lataiful Ma'arif. Beliau mengatakan, inna min tawabil hasana al-hasanatu ba'da wa jaza'u as-sayyi'ah as-sayyi'atu ba'da. Beliau berpendapat bahwa pahala atau balasan seseorang atas kebaikannya adalah munculnya kebaikan-kebaikan berikutnya. Demikian pula balasan bagi orang yang melakukan keburukan, kejahatan, kemaksiatan, maka akan tumbuh kemaksiatan, kejahatan, dan keburukan yang berikutnya. Saya hanya akan mengambil, kita tarik dengan ibadah kita bulan Ramadan. 1 bulan penuh, kita di siang hari puasa, malam qiyamul lail, tadarus Al-Quran dengan ringannya kita lakukan, sedekah dengan gampangnya kita keluarkan. Semuanya kita lakukan di bulan Ramadan. Maka kalau melihat dari apa yang disampaikan Ibnu Rajab Al-Hambali ini, maka tanda puasa kita diterima adalah munculnya puasa-puasa setelah Ramadan, meskipun itu puasa-puasa sunnah. Kemudian sedekah yang dilakukan Ramadan itu diterima, kita lanjutkan beristimrar nanti di luar Ramadan. Kemudian sholat yang dengan gampangnya, bahkan kita sampai ada yang 23 rakaat, ada yang 11 rakaat ba'dal isya, yang dinamakan dengan sholat tarawih dengan ringannya. Maka sholat-sholat sunnah di luar Ramadan juga kita lakukan sebagai bentuk bahwa kebaikan itu tandanya diterima oleh Allah adalah munculnya, tumbuhnya kebaikan-kebaikan berikutnya. Kaum muslimin jamaah rahimakumullah, akhirnya dalam kesempatan ini perkenankan saya pribadi, Haji Muhammad Rafiq, Rais Syuriah PCNU Kabupaten Nabire, mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah dengan ucapan taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin. Semoga kita masih dipertemukan dengan Ramadan berikutnya. Segala dosa-dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala diampuninya, dan dosa-dosa sesama manusia dengan momentum Idul Fitri ini kita saling memaafkan, kita saling memberikan kelonggaran hati untuk membuka pintu maaf kepada saudara-saudara kita hingga kita menjadi sempurna, karena hubungan kita menjadi hubungan hablum minallah, menjadi baik, dan juga tidak lepas dari hablum minannas pun harus baik. Duribat alaihim dhullatu aina ma thuqifu illa bihablim minallah wa hablim minannas. Mudah-mudahan hubungan kita dengan Allah terbangun dengan indah, dan juga dengan sesama manusia pun akan segera terjalin hubungan yang indah. Mudah-mudahan kita termasuk digolongkan dengan orang-orang yang beruntung baik dunia maupun akhirat kita. Akhirnya ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bitaqwallah wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.